Iya, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Happy, apa wabarakatuh. kabar? Alhamdulillah baik. Iya, kita mulai untuk Zoom berdua agar bisa direkam ya. Saya share screen ya. Kondisi belum bisa ini, mau share screen. Host Sebentar. disable participant. Udah, Bisa silakan. bantu Pak Sepi? Udah, silakan. Oke. Nah ini jelas ya, Sep. Udah kelihatan ya. Ya, Ini layarnya. Jadi bahwa eh, digital itu adalah singkatannya dari Digitally Interaktif Kalkulator. Mungkin ya, nanti Seppi bisa jelasin lebih lanjut ya. ya, Sekarang yang kita ituin kan kebutuhan pertama bagi yang install, dia bisa menjadi seperti server ya, Sep. ya. Menjadi server. Contohnya ini salah satu server yang di tempat saya yang standby 24 jam yang bisa dipakai oleh peserta ya. Ini contoh kalau di apa saya menjalankan run run bagi peserta bisa membuat server sendiri. Tapi bagi yang nggak server akan memakai server ini di server ke Solvers tadi. Ini contohnya adalah seperti ini. Misalkan saya run ini ada suatu beberapa fungsi yang diketik di apa di Word, WordPad ya. Antara lain memang formatnya seperti ini. Ada sort, ada akar dari seperti ini x kuadrat plus 2x plus x ya. Nah ini mulai run Python dari terus rampi ini komen-komen run Python. Derivasi ya kalau ini rampi ini derivasi x pangkat 4 ya kita tahu derivasi kan berarti turunannya adalah 4x pangkat 3 dan seterusnya. Ini integral turunannya adalah 4x dan seterusnya ya. Ini tentang program eksakta ya. Ada series, ada dan lain-lain. Sekarang kita coba run ini ya, biar lihat hasil Contoh. di outputnya iya di laptop. Ini kalau saya lihat di sini kelihatan kali ya kalau apa screen screen saya kelihatan nggak sih? Eh, Kelihatan tapi nggak jelas karena Ya nggak terlalu apa-apa. jauh. Ya, Pendekatan ini saya coba. Iya, iya. Ini kalau saya share terus kalau apa ke server, nah di sini akan kelihatan di program ngirim. Di program ngirim biar lagi proses kelihatan ya. Ini servernya lagi proses gitu. Ini udah selesai proses. Dan hasilnya di masuk ke kebetulan ini karena
tadi namanya no name, ya, hasilnya masuk ke no name, folder no name di sini. Di sini folder no name kalau hasilnya, kalau di sini kan ada nama peserta nih. Kalau ke no name berarti dia akan ke no name. Kalau nggak Ya, ditulis nama akan kemari. Nah ini dia hasilnya. Ini dia yang barusan kita running. Iya, iya. Oke ya. Terus sekarang kita lanjut ya, Sep, ya, untuk pengenalan digital yang lain. Bahwa digital bisa berinteraksi dengan bahasa-bahasa program lain, aplikasi-aplikasi Microsoft yang lain juga ya. Jadi memang bisa berinteraktif. Itu memudahkan kita untuk bekerja secara optimal. Di sini kalau di yang saya list kemampuannya tentunya sesuai, kebetulan Python itu sudah menjangkau semua bidang apa namanya, di bidang pekerjaan ya, bidang pendidikan ya, bidang ilmu. Nah ini kalau kita lihat di semua ini kita bisa masuk kemari seperti dengan memakai modul modul ini Python. Ini namanya PYPI yang kayak share itu. Seperti misalkan kalau ini matematika dan fisika ada udah jadi satu, udah masuk ya. Nah, sedangkan misalkan mau ngelihat apa tentang teknik teknik misal teknik apa gitu nih bisa diklik, diambil dipakai modulnya, tinggal di teknik run akan keluar. Nah di sini kalau lihat sebelumnya di sini ada di modul apa Python Project Index ini ada 468.000 modul dan ada 8,6 juta file yang usernya udah hampir 750.000 nih usernya dari ini baru satu paket indeks. Paket indeks itu ada beberapa, bukan cuman Python PYPI. Ini ada tuh di sini satu ini aja ada 700.000 macam, luar biasa jadi dan udah banyak juga program-program Open AI ya, artificial intelligence. Terus ini kalau kita panggil bidang teknik, kita lihat di sini. Nah, ini akan banyak sekali nih. Ya kita tinggal ada teknik aja ada 10.000 project yang terkait teknik. Ini bisa mau luar biasa, banyak sekali. Oke, kita itu terkait Python Index. Sekarang kita lanjut ke ngejalankan ngejalankan apa program. namanya uh, digital. Nah, ini digital. Ya. Pertama kali akan tampil menu seperti ini. Ya, ada OpenChat GPT, ada Anasruk, ada layout, di mana menu layout ini adalah menu untuk desain bangunan rumah dan bangunan gedung khusus. Tapi ini secara ini ya mesti di input berdasarkan urutannya. Tapi ada lagi sekarang langsung input soalnya. Jadi di mana si apa digital ini sebagai mesin penjawab dirinya seperti tadi. Terus kita lihat back.
Sekarang kita mulai kita masuk ke sini dulu ya, Anastruk. Dan ini digital Anastruk ya. Digital Anastruk adalah lembar kerja untuk analisa struktur. Ini ya, untuk macam-macam nih, bukan cuma jadi segala macam bentuk bangunan. Misalkan di sini ada fasilitas apa untuk menjalankan 3D, ada untuk menjalankan yang 2D. Ini finite element 3D. Sekarang kita jalankan yang 2D. Nah, di sini ada misalkan Anastruk ya, Sap ya. Iya. Di sini Anastruk ini cukup kita mengisi parameter-parameter aja. Wah, tingginya 4 meter, lebarnya 5 meter, dan bertingkat satu ya, bertingkat satu. Ini frame. Ini kalau kita jalanin, dia di double klik di sini. Ya, Anastruk tingkat satu. Nah, ini seperti ini. Kalau kita bentuknya, di mana ada frame dengan R13 Q sama dengan 13 ya. Seperti ini. Kita lanjutin, ini keluar nanti gaya reaksi, terus lanjut ke normal, ke gaya geser, momen, dan dutan. Nah, ini selesai. Jadi seperti itu. Ini yang frame seperti biasa. Kalau kita mau ganti tingkatnya, tingkat 5 misalkan. Tinggal diganti aja 5. Oke, jalanin lagi. Ini single comment aja nih. Nah, ini seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau lanjut, dia akan terus menjalankan ini reaksinya, ini apa normalnya, paling bawah kan paling besar. Terus lanjut nih gesernya, ini momennya, ini lanjutannya. Nah, terus ada lagi, dan simple comment digital itu ya, kalau misalkan kita tampilkan apa eh, salam, hello, seperti itu. Ini simple comment digital seperti ini. Saya Iya. dengan double klik, ini hello gitu. Simple sekali gitu. Ya, untuk nah, ini tinggal diketik. Sekarang kita lanjut lagi ke yang model Anastruk 2. Di sini model tipe ada 2 portal nih. Ada dua portal dengan ini L-nya kita bisa atur, ada L1 dan L2. Ini kebetulan 6 dan 6 ya. Terus langsung tingkatnya kita kasih 5 misalkan 3 tingkat. Oke, kita jalan ini dengan bebannya bisa kita setting juga di sini. Nah, ini seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5 ada 2 portal. Nah, kalau di run itu kesempatannya seperti itu, saya. Ini normal, ini ya, dan seterusnya. Iya. Ya. Di samping itu juga untuk yang finite element, ini kalau kita buka linknya untuk PY Night ya. Tapi yang saya sharing untuk 3D-nya itu CalFrame ya. Tapi di sini saya jalankan PY Night. Nah, sini saya ambil example-nya, contohnya dari link ini. Ini ya banyak contoh, misalkan momen frame saya ambil. Di sini di momen frame ini saya coba copy copy apa programnya ya, sudah di copy. Kemudian saya get kopinya nih, get copy raw content tadi, double klik. Sudah masuk, sekarang saya jalankan di sini. Saya jalankan. Nah, sorry, salah. Tadi belum masuk. Sorry ya, tadi belum masuk, masih ada di memori, masih memori yang lama ini. Nah, saya ini belum masuk, sorry. Saya ulang ya. Get copy ya, raw content, copy raw, copy sudah. Kemudian get di double klik,
Udah masuk, saya run lagi run Python-nya. Oke, ini run Python-nya sedang bekerja. Nah, ini dia. Ini contoh finite element 3 dimensi. Cuman kebetulan ini yang di run ini dua ya, dua bidang. Nanti sini kelihatan langsung defleksinya ya. Paham ya, Sep, ya? Ya, Kelihatan ya. ya, Terus saya tutup, kita lanjut lagi. Nah, ini member beam-nya keluar. Terus ini torsion dan ini defleksinya tadi. Oke, selesai. Terus itu tentang, terus di samping itu ada beberapa program digit apa untuk eksakta tadi. Di sini ada rumus ABC ya. Ini kalau kita klik di sini, apa sih itu rumus-rumus? Nah, ini di sini nih eh, apa program yang kita siapkannya ada di sini ya. Rumus ABC tadi yang ini kalau kita double klik, mana tadi rumus ABC ini ya, kita double klik akan seperti ini tampilannya. Ini ya, ini kalau bisa kita taruh di sini, Ctrl V. Nah, ini seperti ini. Ya, di mana ini ada diskriminan B kuadrat min 4AC. Kemudian untuk mencari akar-akarnya dari fungsi ini. Kemudian kalau kita mau substitusi bahwa apa dengan diskriminan ini nanti ada di sini difficulty, kita substitusi replace diskriminan, replace dengan diskriminan ya. Di sini kita double klik ya, klik. Nah, ini hasilnya adalah ini akar D min B plus min ya, min akar D per 2A sama aja. Oke ya, di sini ya. punya apa? Ini bisa di taruh di lanjutnya di bawahnya misalkan seperti ini gitu. Terus di samping itu banyak lagi aplikasi-aplikasi contoh-contoh lain, misalkan untuk rumus kosinus, misalkan di sini. Kalau kita jalankan, ya, ya, ini seperti ini. Ya. Kalau kita lihat di sini, nah bahwa A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat minus 2BC kosinus AX ya. Ini hasilnya ya. Nah, ini penjelasannya adalah sebagai berikut. Penjelasannya, nah seperti ini ya, gambar ini kan, bahwa di sini yang diinput adalah pertama C minus B kosinus C minus X ini. Ini kan kalau dalam sini C, kalau ini dibagi 2, X dan C minus X, maka C minus X kuadrat tambah B kuadrat sama dengan A kuadrat. Jadi A adalah akar dari ini ya. Jadi ini kalau itu memang A kuadrat. Jadi A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C minus X. Di mana B kosinus X ini adalah B kosinus ini A. B kosinus A ya itu sebutnya ya. Untuk X, nilai X. Sehingga sedangkan sedangkan ini sendiri, H sendiri adalah B sinus X, B sinus X. Sehingga kalau kita kuadratin hasilnya rumus itu tadi. Jelas ya? Ini hasilnya tadi rumus apa? Rumus kosinus namanya. Jadi kalau kita turun ke stempel rumus kosinus tadi. Rumus kosinus itu kita ulang lagi di Gikalti. Tadi rumus kosinus. Nah, ini kalau kita double klik, ini dia rumus kosinus ya, B kuadrat min 2BC kosinus alfa. Oke, kontrol, sorry.
dia rupanya nggak save ke itu, nggak di save ke itu, cuma print aja di sini. Oke, kita lanjut ya. Eh, ada banyak lagi contoh-contoh program-program eksakta ya. Antara lain ada regresi. Regresi ini yang untuk 2D ya. 2D dimasukin datanya seperti ini. Cara masukin datanya ini X, ini ada dua X dan Y ya, sehingga di plot tadi hasil plotnya adalah yang tadi ini, ada koordinat-koordinat, jadi dibikin garis yang mendekati titik-titik yang ada. Namanya regresi linear. Macam-macam regresi di sini. Kita sediakan sampai 4 dimensi, ini kan 2 dimensi. Regresi kalau kita jalanin, sini di double klik ya, ini regresi jalan. Ini seperti ini. Nah ini adalah hasilnya, fungsi garisnya. Berikutnya lagi tampil fungsi garisnya. Ini fungsi garisnya. Minus 1,75x tambah 103,1. Oke ya. Mau kemana di Nana? Terus ini ada Di macam-macam. mana? Kenapa? Ini kenapa? Kenapa? Ulangin lagi, nggak kedengeran. Ini ya, mungkin udah cukup ya. Di sini memang banyak sekali contoh-contoh apa, antara lain untuk bikin apa namanya fraksi. Fraksi itu per peran tuh, macam-macam ya, dan lain-lain. Ya, ya mungkin terus yang berikutnya yang ini kita tutup dulu. Kita tutup, udah menampilkan. Berikutnya adalah di sini yang kita di list, kita tampilkan menu code ya, menu code. Kita run lagi ulang. Menu code ini sekarang kita ke menu code. Di sini di menu code ini adalah diajarkan bagaimana cara membuat program ini. Ya dengan sangat simpel di sini. Ya bahwa menu itu dibikin dengan sangat mudah. Seperti ini udah ada itunya nih. Ya, udah ada contoh-contohnya. Nah, ini dalam bentuk vertikal misalkan ini menu L1, L2, L3. Ini di sini kan. Di sini menu 1, 2, 3. Ya, kalau klik 1 ya ini 1, 2, 3. Ini menu 1 isinya kan. Menu berapa nih? 1, 1, 2, 1, 3. 1, 1, 1, 2, 1, 3. Ini kalau kita ganti 1 diganti XX, ya XX akan tampilnya. XX, XX, 1, 2, dan seterusnya. Ini cara bikin menunya. Ini yang menu yang kedua, 21, 22, 23. Ini boleh diganti II misalkan nih, double Y, seperti itu. Tentunya menu 2-nya akan berubah, pertama YY gitu kan. Dan seterusnya. Ini kemudahan dari sistem ini. Kemudian contohnya adalah kita buat di sini, kita lihat di sini. Nah, di sini yang menu itu ya, menu buku ya, SAP ya. Di sini ada instalasi, kita misalnya ada download, ada instalasi Oracle, analisa struktur, macam-macam. Jadi GKP, ya, yang menu yang kita tampilkan, ini layout, macam-macam. Ini Anastruk. Oke, terus kita kembali ya ke tadi. Kita kembali ke menu. Jadi di sini, di home ya. Di home kita bisa kembali nih. Oke, nah ini ada back gitu. Nah ini ada back ya. Oke, terus kita masuk lagi ke menu. Nah, di sini dengan kemudahan-kemudahannya, contoh lagi, saya buatkan seperti ini. Kita baca Excel-nya.
suatu Excel di mana ini tentang Indonesia, berarti ada 34 provinsi di sini Mas ini. Kita provinsi berapa Sep ya? 38 ya Sep ya 34. sekarang? 34. Oke, Ya, benar berarti ya. Oke. Kita lanjut. Eh, di sini saya kemudian mau lihat provinsi Indonesia mana yang mau dipakai. Nah, kalau klik ini keluar ini langsung. Dia ngambil menu dari Excel ini. Misalkan Jawa Barat ya. Iya. Nah, Jawa Barat. Terus kabupatennya apa? Kabupaten Bandung misalkan ya. Iya, Iya. Kabupaten Bandung. Nah, terus kita lihat menu pencarian, kita mau ambil di sini kelurahan dan kecamatannya. Terus kita pakai chat GPT biar dia cari kelurahan dan kecamatannya yang ada di Bandung, di Kabupaten Bandung. Kecamatan, kelurahan. Oke, kita klik. Dia cari melalui pakai fasilitas chat GPT. Chat GPT sedang bicara. Nah, ini adalah nih. Ada kecamatan ya, Bandung Barat ya. kecamatan ini di kelurahannya juga ya. Dan Iya. ini nih, jadi dia cari di Bandung tadi kecamatannya ya, Bandung Barat kecamatannya, Bandung Barat ini kan ya. Tadi oke, Iya, ini kita Bandung klik ya. Barat. Terus ini ya menu pencarian berikutnya kita mau cari lagu daerah. Kita cek lagi chat GPT-nya. Cari lagu daerah dari kota Bandung Barat tadi, lagu daerah Kabupaten Bandung. Kita lihat lagu daerah macam-macam, saya mau cari universitas, mau cari apa macam-macam. Nah, ini nih lagu daerah yang berasal dari Kabupaten Bandung. Lagunya Kabupaten Bandung judulnya. Diciptakan oleh seorang musisi lokal bernama HM Surya, dinyanyikan oleh grup. Mau cari lagunya kita bisa nyanyi di sini. Ya, Manu ya. Itu yang Iya. tentang ini ya. Dan ini ada seluruh Indonesia dengan sangat simpel gitu. Komennya itu sangat sederhana. Ya. Oke. Iya. Kita lanjut ya, kita tutup. Kita berikutnya adalah di sini saya tutup dulu ya Excel-nya. Tutup Excel-nya. Kita mulai desain membuat rumah, apa desain struktur bangunan. Nah, di sini desain struktur bangunan kita jalanin lagi di sini, select. Nah, di sini menu yang kita ambil, yang kita buat di sini ini saya ini open ya, open ETA RTF ETAPS. Nah, ini dia. Di sini desain rumah sangat mudah, menjadi sangat mudah karena pertama ini adalah data yang umum nih sifatnya, di mana terdiri macam-macam properties. Terus di sini ada level, ya, ada baris level. Di sini parameter-parameter yang harus diisi terlebih dahulu, misalkan tingkatnya. Di sini kan seperti kalau kita lihat gambar di sini ada soal ya, tingkat. Nah, di sini ada 2 lantai nih, Sep ya. Bahwa Iya. rumah itu kan terdiri dari kolom, balok di lantai 1, bukan dengan balok di lantai 2, seperti ini bentuknya, Sep. Iya. Sketnya. Oke, terus kita lanjut di sini ada persoalan. Ada persoalan, di sini kita mulai menulis soalnya. Nah, ini kebetulan ini soalnya nih. Kebetulan ini 4, 4, 4, ini jarak A, B, C, 4, 4, 4. Iya. Dan karena vertikal ini juga 4 dan 4. Ini vertikal dibatasi dengan titik 2. Kemudian kita definisi tingkatnya, T sama dengan 2. Different-nya ini cuma 1. Different. Iya. Terus ada sifat gaya lateralnya yang kita pakai gravitasi aja, G. Terus kebetulan di sini di soal ini kita diminta dimasukkan apa namanya seperti ini ya, perencanaan struktur rumah 2 lantai di sini di Kendari ini contoh kita ambil dari internet dengan ukuran kolomnya 30-30, balok lantai 20-40, tinggi lantai 4 meter. Di sini beratnya apa namanya pakai 17/6/2002 ya, di mana yang kita pakai gempanya ini di wilayah 5 ya.
Jadi di sini kita masukin wilayahnya 5 ya, W. Terus generate-nya 1. Generate-nya 1 nih. Kita kan bikin misalkan desain yang atas. Ini generate 1 artinya yang bawah. Nah, seperti ini sebetulnya. Kalau ini ada 3 kan, 1, 2, 3. Kalau generate-nya berarti ada, ini L1. Ini berikutnya L1, L2, L3. L1, 1, L1, 2. Ini generate-nya nih. Ini generate 2 jadinya. Seperti ini ya, Sep ya. Kalau Ya. sekarang generate-nya 1. Terus tingginya tadi 4 meter. Ini untuk di sini di titik ini, untuk titik ini kolom kebetulan semuanya kita kolomnya tuh kolom ketiga 30 kali 30 kali 30, sedangkan baloknya tuh di nomor 5, sehingga penulisan kita adalah note untuk semua titik. Kalau untuk semua titik ya, ini kita kasih 3. Tadi kita kasih 3. Sedangkan untuk note-nya ya, B-nya ini 5 tadi. Cuman di sini ada bebannya kilogram per meter, kita masukkan 500 kilogram per meter. Jadi ditulis di sini digabung 505 untuk keseluruhan, 505. Sini ISL, inisial slab load seluruhnya nih 832. Di sini kalau lihat di soal ya, nanti soalnya saya share, bisa dilihat nanti. Ini soal ini kita jalanin. Ini selesai kita mengetik soal, kita run di sini layout. Nah, kita run, ini akan ditulis. Udah selesai, ini soal jawaban kita udah bisa kita lihat di sini, apa namanya? Di sini nih. Saya Iya. di apa namanya? Di nih, di DOS 1 nih, dia akan sudah di DOS 1. Bentar. Oh, ini lagi proses jalan tadi. Nah, ini L1, ini LE, L1. Ini yang tadi kita input, tadi. Ini, 3 dan 5. Ya, quit ya. Exit. Ya. Oke, lihat kita run dengan double klik ini. Nah, ini dia, run dengan double klik. Oke. Terus kita lihat 21 lagi proses tadi, baca. Zoom extend, LE, R1 yang kita input. Ini dia zoom extend, ya. Jadi sini 832 tadi ISL-nya. Ini 3, ini 505 B-nya. Ini kalau kita lihat angka-angka, nah ini semua 3 kolomnya tadi. Kolomnya itu 3. 30, ya. Iya. 30. Terus baloknya ini 505 semua ini. Artinya 500 dan 5. Oke. Ini seperti ini. Quit ya. Iya. Terus misalnya kita mau hilangin gitu. Hilangin satu titik di sini. Misalkan kita mau hilangin ini nih, titik B ini maksudnya B1, B,1. Kita mau hilangin adalah 0 gitu. Jadi itu nggak ada balok. Di sini akan kita tambahin aja titik 2, berapa nih? B,1 sama dengan 0 gitu. Seperti itu, Sep. Iya. B,1 sama dengan 0. Kita run lagi. Ini kita lihat, nah ini udah jadi. Kita masuk ke, lihat lagi, DOS 1 lagi ya. Ini LE, L1. Nah, ini akan hilang nih satu titik di sini. F5. Sorry, belum hilang. Belum, mungkin tadi belum ke itu kali ya. Kita ulang ya, ya. Iya. Ini double klik tadi, ini kita udah kemarin belum? Udah Tadi tadi. oke ya. Udah. Oke, kita ulangi lagi ya. Tadi B